Cara efektif melawan rasa malas. Sudah bikin jadwal kegiatan biar jadi produktif, tapi berakhir nggak ada yang dikerjain karena malas. Siapa yang sering begini? Malas itu sebenarnya adalah hal yang normal. Semua orang pasti pernah merasakan malas melakukan sesuatu serajin apapun dia. Meskipun normal, tapi jangan dibiarkan dan malah jadi kebiasaan ya. Karena rasa malas yang dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif untuk diri sendiri. Rasa malas membuat kamu jadi tidak fokus, menurunkan kinerja, dan bahkan bisa berdampak pada kesehatan. Pada hubungan dengan orang lain, rasa malas dapat berdampak buruk dengan relasi. Contohnya, jika kamu malas mengerjakan tugas kantor, hal ini tentu akan berdampak pada rekanmu lainnya, bisa menghambat pekerjaan mereka. Maka dapat dipastikan kamu akan menjadi musuh bersama di kantor. Sebenarnya, rasa malas tidak muncul begitu saja loh. Dilansir 1persen.com, setidaknya ada 3 penyebab rasa malas diantaranya. Pertama, rencana yang dibuat terlalu besar penyebab seseorang merasa malas, yaitu karena rencana yang dibuat terlalu tinggi. Karena umumnya saat kamu memiliki rencana besar, kamu hanya fokus pada tujuan besarnya saja dan seringkali melupakan hal-hal penting yang ada di dalamnya. Maka dari itu, kamu hanya terpaku pada hasil dan melupakan prosesnya. Terdengar melelahkan ya? Kedua, ingin segala hal sempurna. Dalam mencapai sebuah tujuan, kita pasti akan melalui proses yang panjang. Dan hasil yang didapat dari proses panjang itu tidak selamanya sempurna. Namun, saat kamu terlalu berekspektasi segala hal berjalan dengan sempurna, pemikiran tersebut justru bisa membuat Anda menjadi pemalas, takut hasil tidak sesuai, dan malah jadi malas untuk memulai. Ketiga, terlalu mendengarkan kritik orang lain. Terkadang, kita memerlukan kritik dan saran dari orang lain agar bisa berkembang menjadi pribadi lebih baik lagi. Namun, terlalu sering mendengarkan kritik juga justru bisa menjadi penyebab rasa malas. Apalagi kalau sebuah kritik itu membuat kita menjadi rendah diri atau disebut dengan kritik yang tidak membangun. Sudah sepatutnya kita menghindari atau tidak perlu mendengarkan kritik-kritik seperti ini. Karena jika terlalu didengarkan, akan membuat diri kita tidak berkembang dan tidak bisa mencapai tujuan yang diimpikan. Sebaliknya, jika kamu tidak malas, akan ada banyak keuntungan yang bisa kamu rasakan di hidupmu, seperti bisa meningkatkan kesejahteraan jasmani, meningkatkan kesehatan mental dan emosional, membuat kita mengenali kemampuan diri sendiri. Kamu jadi lebih bisa tahu prinsip hidupmu serta bagaimana menilai diri kamu sendiri. Sarana belajar dan pengembangan kemampuan yang dimiliki menjadi sarana pelampiasan ekspresi dan keseimbangan jasmani, mental, intelektual, spiritual, maupun estetika. Kamu bisa fokus terhadap apa yang kamu sukai, tidak mempedulikan segi materi dan apapun. Lalu, jika rasa malas datang menghampiri, apa solusi tepat yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya? Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuang rasa malas. Di antaranya adalah dengan menerapkan teknik Kaizen. Apa itu teknik Kaizen? Menurut bahasa, Kaizen berasal dari 2 suku kata, yaitu Kai, yang berarti perubahan, dan Zen, yang artinya kebijaksanaan. Jika digabungkan, Kaizen adalah cara menghasilkan suatu makna, yakni perubahan dalam hidup yang bisa dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Teknik Kaizen juga dikenal dengan prinsip 1 menit. Hal ini karena prinsip Kaizen melatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dalam 1 menit setiap harinya, di waktu yang sama. Teknik ini digunakan orang-orang di Jepang untuk mengalahkan kemalasan dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Konsep Kaizen ini juga diterapkan oleh beberapa perusahaan Jepang, seperti perusahaan otomotif Toyota Production System. Setelah menerapkan Kaizen di dalam perusahaan, Toyota mampu bersaing dengan produsen otomotif ternama lainnya. Berikut ini adalah contoh teknik Kaizen untuk mengatasi rasa malas dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip 1 menit ini bisa diterapkan mulai dari rutinitas kamu setiap hari. Misalnya, ketika kamu mau membaca buku, maka kamu bisa mencobanya selama 1 menit dalam sehari setiap pagi. Dan kamu melakukan hal itu setiap hari di waktu yang sama. Hal ini lama-lama akan menjadi kebiasaan yang kamu lakukan setiap pagi hari.
Contoh lainnya misalnya, kamu ingin berlatih bermain gitar. Dengan prinsip ini, maka kamu cukup mencoba belajar gitar 1 menit setiap hari. Dalam prinsip Kaizen, kuncinya adalah konsisten membangun kebiasaan yang rutin. Hal ini sangat berguna bagi kamu yang memiliki banyak aktivitas untuk menyelesaikan banyak hal setiap hari. Terlebih 1 menit adalah waktu yang mudah untuk diluangkan setiap harinya. Namun, ada catatan yang perlu kamu ingat, bahwa kamu harus melakukan tanpa distraksi atau pengganggu apapun agar cara ini bisa bekerja efektif. Selain menerapkan prinsip Kaizen, ada beberapa cara lain yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi rasa malas. Apa itu? Di antaranya adalah, pertama, cari tahu penyebab utamanya. Rasa malas memang bisa muncul kapan saja. Ketika mengalaminya, sebaiknya kamu mencari tahu terlebih dahulu apa penyebab di baliknya. Luangkan sedikit waktu untuk introspeksi diri agar kamu bisa tahu pasti faktor yang memicu rasa malasmu. Rasa lelah, kewalahan, atau bahkan takut mungkin saja menjadi dalang di balik rendahnya motivasi kamu untuk beraktivitas. Kedua, lakukan aktivitas fisik. Rasa malas mungkin saja timbul karena kamu sulit fokus atau membantu mengembalikan fokus. Kamu bisa menyelipkan aktivitas fisik di sela-sela kegiatan, seperti jalan-jalan santai saat istirahat makan siang. Penelitian membuktikan bahwa aktivitas fisik atau olahraga dapat membantu pikiran seseorang menjadi lebih fokus. Dengan begitu, kamu akan jauh lebih semangat dan rasa malas pun berangsur hilang. Selain itu, olahraga teratur juga terbukti dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi dalam jangka panjang. Ketiga, lakukan meditasi. Meditasi sebagai cara menghilangkan rasa malas tidak harus dilakukan dalam waktu yang lama. Melakukan meditasi singkat secara rutin di waktu tertentu, misalnya sebelum memulai hari atau saat istirahat bekerja, dapat membuatmu lebih mudah berkonsentrasi. Selain itu, kamu bisa lebih tenang dan akhirnya bisa mengelola perasaan dengan baik, termasuk membuang rasa malas. Keempat, lawan rasa bosan. Rasa bosan kerap disalahartikan dengan rasa malas. Padahal keduanya berbeda. Orang yang bosan biasanya hanya tidak tertarik melakukan satu kegiatan tertentu, tetapi masih ada keinginan untuk melakukan hal yang lain. Untuk mengatasi rasa malas, cobalah melakukan hal yang kamu sukai dan bisa membuat senang, sehingga semangat pun berangsur-angsur kembali. Kelima, jalani hobi. Melakukan aktivitas yang sama terus-menerus dapat membuat orang merasa jenuh dan malas untuk melanjutkannya. Nah, menyelingi kegiatan kamu dengan hobi bisa menjadi cara mengatasi rasa malas yang ampuh. Rutin menyisakan waktu untuk melakukan hobi dapat membuatmu merasa lebih bahagia, termotivasi, dan menikmati hidup. Keenam, tidur dan istirahat yang cukup. Kurang istirahat akan membuatmu lelah dan sulit fokus, apalagi setelah berjam-jam melakukan berbagai pekerjaan. Jika tubuh dibiarkan tidak mendapatkan istirahat, rasa malas akan menjadi-jadi. Untuk mengatasinya, kamu perlu istirahat yang cukup setiap kali selesai mengerjakan sesuatu. Tubuh perlu asupan tenaga lagi di sela-sela kegiatan, sehingga kamu tidak kelelahan dan malas untuk beraktivitas lagi. Selain itu, sebaiknya tidur 7-8 jam setiap malam, agar tubuhmu terasa segar dan siap untuk mengatasi hari yang akan datang. Ketujuh, nikmati alam. Cara mengatasi rasa malas yang juga mudah untuk dilakukan adalah dengan menikmati pemandangan alam. Penelitian membuktikan bahwa menikmati alam dengan melihat tanaman seperti pepohonan, padang rumput, atau bunga bisa mengembalikan semangat dan membuat pikiran menjadi lebih jernih. Jika kamu tidak sempat untuk pergi mengunjungi tempat dengan pemandangan alam, kamu bisa menggantinya dengan meletakkan pot tanaman di dekat meja kerja. Sebuah solusi untuk kamu yang tidak memiliki banyak waktu luang. Rasa malas juga bisa timbul karena keadaan tubuh yang kurang prima. Oleh karena itu, mulailah ubah gaya hidupmu menjadi lebih sehat, seperti banyak minum air putih, menghindari makanan manis dan tinggi lemak, makan makanan tinggi protein, serta berhenti merokok. 8. Beri penghargaan atas pencapaian. Salah satu cara menghilangkan rasa malas adalah memberikan suatu penghargaan untuk diri. Sebab ketika kamu menantikan sesuatu, itu bisa menghentikan rasa malas dari awal. Kamu justru secara tidak langsung memotivasi diri untuk fokus pada apa yang kamu lakukan demi reward nantinya. Misalnya, istirahat dan staycation setiap kali proyek besar berhasil kamu selesaikan. Self-reward
ini sudah mulai ramai dipraktekkan dengan cara yang berbeda-beda. Kamu bisa pilih jenis self-reward sesuai kemauan dan kemampuanmu. Mengatasi rasa malas memang tidak mudah. Jadi, kamu perlu disiplin dalam menjalani proses maupun komitmen agar kamu bisa berhasil. 9. Kerjakan mulai yang mudah dulu. Buat daftar pekerjaan-pekerjaan yang lebih mudah untuk dilakukan pertama saat mulai bekerja. Mengerjakan pekerjaan yang sulit tentunya akan memakan waktu dan pikiran lebih lama. Hal ini akan membuat kamu lelah setelah melakukan suatu pekerjaan. Dengan mengerjakan pekerjaan yang mudah, kamu akan bisa mengontrol mood bekerja agar konsisten. Tugas yang telah diselesaikan sebelumnya akan meningkatkan motivasi untuk menyelesaikan seluruh to-do list. Ini bisa jadi cara menghilangkan rasa malas yang jitu. 10. Hindari distraksi yang mengganggu aktivitas. Ini pasti hal yang paling sering kamu temui. Udah siap mau ngerjain sesuatu malah ke distract sama handphone. Siapa yang sering begini? Scrolling sosial media emang jadi godaan yang paling berat dan menjadi sumber utama pengundang kemalasan. Untuk mengatasi hal ini, kamu bisa menjauhkan handphone atau mematikan akses sosial mediamu sementara hingga pekerjaanmu selesai. Jika distraksi berasal dari lingkunganmu, kamu bisa pindah dan mencari tempat yang tenang untuk dapat menyelesaikan pekerjaanmu. Perlu diingat bahwa cara menghilangkan rasa malas itu harus mulai dari diri sendiri. Sekarang sudah tahu kan cara menghilangkan rasa malas? Kamu bisa mulai terapkan cara-cara yang sudah disebutkan tadi supaya kamu nggak malas lagi ya. Kalau kamu masih malas-malasan, kamu kapan kayaknya? Sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa like jika kamu suka, subscribe untuk mendukung channel ini, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya. Thanks for watching, dan sampai jumpa di tips lainnya.